Sebetulnya manajemen pengetahuan ini bidang yang sudah lama banget gitu. Lama banget dilakukan riset dan dilakukan penelitian gitu. Jadi Kemenkeu itu menujunya atau inginnya jadi learning organization. Nah, gimana sih cara menuju ke learning organization gitu ya? Nah, strateginya kita sebut Korpu. Jadikan dokumentasi pengetahuan teman-teman itu bagian dari legacy kita semua. Gitu. Hai Sobat Kiko, berjumpa kembali dalam acara podcast Si Kiko, Buletin Kinerja dan Resiko Live, yang tentunya dikemas secara langsung dengan menghadirkan narasumber-narasumber hebat. Podcast Si Kiko kali ini bertemakan pengelolaan manajemen pengetahuan di lingkungan Kementerian Keuangan dalam mendukung kinerja organisasi. Sobat Kiko, pernahkah kalian membayangkan ada berapa banyak pengetahuan yang ada di lingkungan Kementerian Keuangan? Kemudian pengetahuan yang banyak itu digunakan untuk keperluan apa sih? Apa sih manfaatnya dari pengetahuan tersebut? Nah, agar Sobat Kiko tidak penasaran, di podcast Kiko kali ini sudah menghadirkan Kepala Subbagian Manajemen Pengetahuan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Mas Akmal Rizky Putra. Halo Mas. Halo Mas Gobir. Hai, terima kasih ya Mas ya, sudah hadir di podcast Kiko. Dan kayaknya Gobir nggak perlu basa-basi, Mas gimana kabarnya? Karena udah terlihat banget nih, Mas Akmal itu udah sehat dan sangat siap untuk ngobrol soal manajemen pengetahuan ya Mas ya. Siap. Jadi kayaknya langsung aja ya Mas ya. Oke. Mas, sebenarnya Mas, yang dimaksud dengan manajemen pengetahuan di lingkungan Kementerian Keuangan, itu apa sih Mas? Oke, mungkin pertama kita bahas definisi manajemen pengetahuan ya Mas Gobir. Yang pertama mungkin dari segi bahasanya gitu ya. Jadi kalau kita lihat manajemen pengetahuan itu kan gabungan dari dua kata, manajemen sama pengetahuan gitu ya. Nah, mungkin teman-teman udah banyak yang tahu manajemen itu apa sih gitu ya. Mungkin secara umum kita definisikan manajemen itu adalah semua kegiatan gitu ya yang dilakukan untuk mengorganisasikan atau mengoptimalisasikan suatu sumber daya gitu ya. Resources di dalam organisasi untuk tujuan tertentu gitu Mas Gobir. Sedangkan pengetahuan sendiri juga sebetulnya banyak definisinya gitu ya. Tapi mungkin secara umum bisa kita bahasakan pengetahuan itu adalah semua informasi atau pemahaman yang kita dapatkan terhadap suatu subjek gitu ya atau objek yang kita dapatkan melalui baik itu pengamatan maupun pembelajaran gitu Mas Gobir. Nah, jadi mungkin secara umum ya jadi semua tindakan yang kemudian dilakukan untuk mengoptimalisasi pengetahuan yang ada. Gitu. Itu secara umum nih Mas, secara umum. Manajemen dan pengetahuan. Iya. Kalau dari Kementerian Keuangan sendiri, apakah ada definisi khusus soal manajemen pengetahuan nih Mas? Di Kemenkeu sendiri ya Mas Gobir. Jadi kita udah punya nih sebetulnya PMK nomor 226 gitu ya, garis miring KM 11 garis miring 2019. Sudah 5 tahun ya Mas ya? Iya, lumayan lama ya Mas Gobir ya. Jadi PMK ini memang khusus tentang manajemen pengetahuan di lingkungan Kementerian Keuangan. Gitu. Di PMK tersebut ada definisi manajemen pengetahuan nih. Mungkin secara definisi gitu ya. Jadi manajemen pengetahuan itu merupakan semua kegiatan yang sistematis gitu dan terstruktur yang dilakukan dalam rangka mengoptimalisasi aset intelektual organisasi gitu. Melalui nanti proses-proses MP. Proses-proses MP itu apa? MP. Nanti kita akan bahas ya Mas ya. Gitu ya. Jadi tadi sudah dapat nih, manajemen itu apa, pengetahuan itu apa, dan kemudian bagaimana cara pandang Kementerian Keuangan memandang manajemen pengetahuan ya Mas. Dan selanjutnya Mas, pengetahuan yang seperti apa sih yang dikelola oleh Kementerian Keuangan? Sekarang kita dive gitu ya ke definisi dari pengetahuan. Jadi yang pertama mungkin kita bisa melihat definisi pengetahuan itu dari beberapa sudut pandang gitu Mas Gobir. Dari beberapa perspektif. Nah, yang pertama mungkin dari stratanya ya atau tingkatnya gitu. Gitu Mas. Nah, jadi mungkin kita banyak nih mengenal istilah seputar pengetahuan ya. Istilah pengetahuan mulai dari data, informasi, pengetahuan gitu ya sampai mungkin yang terakhir itu kebijaksanaan atau wisdom. Tingkatannya tadi Mas, data, informasi,
Pengetahuan, wisdom. Okay. Dan wisdom. Nah, Boleh dijelaskan nggak Mas? Sedikit Oke, deh. siap. Nah, mungkin data itu yang paling dekat dengan kita nih Mas Gober. Karena apapun yang kita lihat, yang kita catat gitu ya, yang kita tangkap dari berbagai macam jenis sensor atau sistem informasi itu kita sebut data gitu. Jadi besaran atau simbol atau literal nilai yang literal gitu ya. Itu data Mas Gober. Misalnya tadi Mas Gober kan tadi pagi absen ya? Tadi pagi absen. Absen. Jam 7.15 misalkan. Jam 6 Mas. Oh jam 6. Jam 6. Biasa Mas Gober. Nah, angka 6-nya itu kita sebut data Mas Gober gitu. Okay. Jadi 6 pagi kan 6 ya. pagi. 6 pagi itu kita sebut data. Nah, tapi data kadang-kadang belum banyak berguna kalau hanya datanya aja gitu ya. Kita tingkatkan, kita kasih konteks Mas Gober. Oke. Kita kasih konteks supaya dia jadi informasi. Itu yang namanya informasi Mas. Informasi. Okay. Contoh tadi, nyambung. Jam 6 pagi. Konteksnya apa? Konteksnya adalah clock in pagi gitu ya, Mas Gober. Nah, jadilah informasi bahwa Mas Gober tadi pagi clock in jam 6. Gitu. Artinya Mas Gober nggak telat ya kan? Iya. Nah, itu informasi yang bisa didapatkan gitu. Naik lagi Mas Gober. Naik lagi nih. Naik lagi. Kita gabung informasi ini dengan konsep-konsep, dengan pengalaman gitu ya. Dengan tujuan tertentu, jadilah dia pengetahuan gitu Mas Gober. Oke, tingkat ketiga ini pengetahuan tingkat baru. Ketiga ini pengetahuan. Nah, artinya informasi tersebut harus bisa actionable gitu. Jadi harus bisa melakukan sesuatu setelah kita mendapatkan informasi tersebut, itulah pengetahuan gitu Mas Gober. Jadi memang nuansanya kalau pengetahuan itu adalah sesuatu yang praktikal gitu. Artinya yang bisa kita betul-betul lakukan, bukan hanya sekedar tahu. Tapi bisa kita melakukan dengan berbekal informasi tadi. Oke. Terakhir apa Dewas? Terakhir wisdom ya, atau kebijaksanaan. Jadi kalau misalnya nilai-nilai atau values gitu ya, apakah itu integritas, apakah itu sinergi, gitu ya, kesempurnaan dan sebagainya, itu kita sambungkan tadi dengan pengetahuan Mas Gober, jadilah dia kebijaksanaan. Gitu. Dalam konteks organisasi secara praktis mungkin tadi misalkan nyambung yang tadi ya. Dari pengetahuan Mas Gober misalkan masuk setiap hari jam 6. Iya. Misalkan dalam sebulan itu Mas Gober jam 6 terus gitu ya. Nah, ada pengetahuan yang bisa diambil di situ. Misalkan temannya Mas Gober tuh akan nyiapin sarapan setiap jam 5.50 gitu. Jadi pas jam 6 Mas Gober datang, sarapannya udah tersedia dan masih hangat gitu Mas Gober. Kira-kira pengetahuannya dimanfaatkan seperti itu. Di level yang tinggi kita kaitkan dengan values gitu ya. Jadilah dia kebijakan-kebijakan di lingkungan Kementerian Keuangan, misalkan kebijakan ini flexible working arrangement. Itu kan sampai ke sana Mas Gober. Itu kan kita melihat ya statistik pegawai Kemenkeu terutama yang di Jabodetabek misalkan. Masuk ke kantor jam berapa sih gitu ya. Ada kendala apa mereka selama di perjalanan gitu. Dikaitkan dengan values kita, integritas. Jadilah itu flexible working arrangement. Misalkan karena ada kesulitan di jalan, rumahnya jauh, macet dan segala macam gitu ya. Muncul kebijakan bahwa pegawai boleh telat absen lewat di jam 7.30. Iya. Tapi tetap ada nilai, ada values di situ, ada integritas gitu ya. Walaupun pegawai absen 7.30, nanti pulangnya juga diganti itu jam telatnya, disesuaikan gitu. Nah itu jadi kebijakan yang bersumber dari pengetahuan gitu. Itu sebenarnya yang pengen disasar oleh Kementerian Keuangan ya Mas? Iya, betul banget. Tadi kita bicara pengetahuan berdasarkan strata atau berdasarkan tingkatan pengetahuan ya Mas. Kemudian ada lagi nih Mas, definisi pengetahuan selanjutnya atau mungkin kategori pengetahuan selanjutnya nih Mas? Banyak kita ulas lagi ya dari perspektif yang agak sedikit berbeda. Mungkin dari sisi kontennya gitu Mas Gober, atau jenis kontennya. Jadi dari jenis kontennya kita bisa membagi pengetahuan itu ada 3. Ya, jadi apa pengetahuan yang sifatnya know what gitu ya. Know what atau know how, know who atau know where gitu ya. Ini sama sebetulnya. Iya. Karena intinya dia adalah fakta atau deskripsi atas sesuatu. Gitu. Ini paling basic berarti ya Mas ya? Yang paling basic. Dan hampir semua yang kita produksi ya, waktu kita bekerja itu bisa disebut pengetahuan yang know what gitu. Yang kedua adalah know how. Know how ini lebih ke nanti step by step bagaimana kita melakukan sesuatu. Istilah lainnya, istilah yang sekarang mungkin viral gitu ya, banyak dikenal tutorial.
Oh, tutorial gitu ya. oke. Jadi bagaimana misalkan nanti step by step mendapatkan beasiswa LPDP misalkan. Nah itu ada step by stepnya. Pertama harus daftar ya kan. Terus harus nyiapin dokumen apa gitu. Bagaimana melakukan sesuatu tadi ya. Itu persis. know how. Know how. Oke, tadi 2 ya Mas. Know what, know how. Yang terakhir? Yang terakhir know why. Know why. Know why. Nah ini yang lebih tadi mungkin lebih sedikit lebih dekat ke tadi ke wisdom ya Mas Kober ya, kebijaksanaan. Yaitu alasan atau logika apa gitu ya yang mendasari kita melakukan sesuatu gitu. Dan ini ya mungkin dari ketiga bentuk ini yang paling susah gitu ya, yang paling susah diambil itu adalah yang know why sama know how gitu Mas Kober. Karena alasan itu biasanya adanya di kepala kita masing-masing gitu kan ya. Oh iya masih tergambar dalam pikiran tapi belum kelihatan gitu ya Mas. Belum kelihatan bentuknya. Adanya di dalam kepala kita masing-masing. Baik itu mungkin dalam bentuk apa? Insting gitu ya. Atau values tertentu yang kita miliki gitu ya. Atau kalau know-how mungkin lebih ke kebiasaan tertentu gitu. Misalkan teman-teman yang biasa mengoperasikan FOH gitu ya. Itu mungkin manualnya nggak tertulis tuh Mas Gober. Tapi seiring dengan praktis gitu ya, seiring dengan melakukan itu lama-lama terbentuk suatu kebiasaan. Akhirnya itu jadi pengetahuan yang know-how tapi mereka ya nggak tertulis tapi bisa melakukan itu gitu karena kebiasaan. Iya, gitu. Justru inilah yang pengen disasar Kemenq, gimana caranya yang know how dan know why ini kita bentuk bentuk dalam bentuk pengetahuan gitu ya. Yang orang lain nanti bisa melihat juga gitu ya Mas ya. Iya. Oke. Seperti ini akan menyasar pertanyaan selanjutnya nih Mas. Iya kan? Iya. Dari ketiga pengetahuan ini Mas, yang tadi ya ada know what, how dan why ini, yang paling perlu effort itu jelas how dan why. Inilah yang dilakukan oleh Kemenq. Bagaimana cara Kemenq menggali itu semua Mas? Oke, ini ada hubungannya dengan mungkin perspektif ketiga tadi dari pengetahuan ya, Mas Kober ya. Oke. Pengetahuan, jadi sebetulnya manajemen pengetahuan ini bidang yang sudah lama banget gitu. Lama banget dilakukan riset dan dilakukan penelitian gitu. Jadi di tahun 95 nih Mas Kober ada seorang ahli dari Jepang namanya Ikujiro Nonaka. Nanti teman-teman bisa browsing sendiri. Saya taunya Nona Manis. Beda ya. Ya, jadi menurut beliau ya, expert ini, beliau kemudian membagi tadi pengetahuan menjadi 2 jenis, Mas Gaber. Tacit dan eksplisit. Tacit itu tadi lebih ke pengetahuan yang ada di dalam kepala kita, bisa berupa insting gitu ya, bisa berupa kebiasaan tertentu. Dan eksplisit itu adalah semua pengetahuan yang sifatnya terdokumentasi. Gitu. Tangible. Betul. Kalau tadi tacit itu, saya ulangi Mas, yang masih di kepala berarti yang belum ada literasinya gitu belum ya Mas? Iya. Tadi cara gimana sih pakai FOH gitu-gitu ya Mas ya? Inilah yang kemudian akan disasar oleh Kemenq. Bagaimana membuat yang tacit tadi menjadi eksplisit, seperti itu ya Mas? Tepat sekali Mas Gabar. Jadi kalau kita ngomongin manajemen pengetahuan gitu ya, ada manajemen pengetahuan yang agak khusus gitu ya. Tadi yang sistematis dan struktur itu salah satu targetnya adalah mendokumentasikan atau mengeksplisitkan pengetahuan-pengetahuan tadi yang sifatnya tacit. Yang sebagian besar itu berupa pengetahuan know why dan know how tadi Mas Gober. Gitu. Jadi kenapa sih harus jadi eksplisit? Karena kalau hanya di kepala kita itu susah gitu ya, susah disebarluaskan ke orang lain gitu Mas Gober. Susah juga diakses gitu. Kalau suatu saat kita pindah misalkan, kan pengetahuannya kita bawa kalau nggak eksplisit ya. Betul. Tapi kalau pengetahuan itu sudah jadi eksplisit, gitu, itu bisa diakses dengan mudah oleh orang lain, bisa disebarluaskan juga gitu. Iya. Jadi di situ salah satu target utama dari manajemen pengetahuan itu Mas. Di lingkungan Kemenq itu ya Mas ya. Jadi ketika orangnya mutasi, siapapun yang menggantikan tetap punya pengetahuan yang sama gitu. Bahkan mungkin harapannya lebih ya, menggunakan pengetahuan yang ada, digunakan dalam kehidupan sehari-harinya dia sebagai mungkin pejabat tertentu, kemudian digunakan untuk lebih lagi mendukung kinerjanya dia ya, Mas Akmal. Itu tuh gimana Mas cara merubah tacit menjadi eksplisit itu di lingkungan Kemenq nih Mas? Mungkin kita bahas berikutnya gitu ya. Jadi ada teori lagi nih dari tadi. Teori lagi nih. Dari Nona Manis tadi.
Nonaka. Nonaka tadi ya. Dari Nonaka. Tapi kali ini dia ngajak temennya nih. Oh, ngajak temennya tadi ya. Namanya Apa itu, Mas? Hirotaka Takeuchi. Orang Jepang juga. Orang Jepang juga ya. Nah, ini juga sudah lama teori ini. Jadi mereka membuat suatu teori yang kita sebut SECI model gitu ya. Atau dalam bahasa Indonesia kita baca SECI. SECI. Oh, SECI Tahu nggak itu. SECI apa Mas? Ada SECI penyelenggaraan itu ya. Itu beda lagi. Itu Mas. beda, itu seksi ya. Itu seksi. Oh iya. Apa itu Mas SECI model itu, Ya, Mas? Oke, jadi SECI model ini adalah model perubahan bentuk pengetahuan gitu Mas Gobert. Tadi dari tacit menjadi eksplisit ataupun sebaliknya. Oke, merubah tacit menjadi eksplisit tadi dengan SECI model. Dengan SECI model. Jadi ini 4 mode yang bisa menjelaskan bagaimana pengetahuan itu berubah dari satu bentuk ke bentuk lain. Oh, apa aja itu Mas SECI itu berarti? Mulai dari S ya. S itu socialization gitu ya, atau sosialisasi. Nah, mode ini terjadi ketika pengetahuan tacit ya dari satu orang itu berpindah menjadi pengetahuan tacit ke orang lain gitu Mas Gobert. Oh, transfer knowledge. Knowledge transfer gitu ya, atau knowledge sharing yang kita mungkin familiar gitu. Jadi sebetulnya ya, saya ingin bilang gini sih, sebetulnya praktek-praktek manajemen pengetahuan itu, Mas Gobert, itu sudah familiar banget dengan kita. Sehari-hari kita lakukan gitu Mas Gobert. Banyak sekali kan kita knowledge sharing, kita terus bersosialisasi, apakah itu formal atau informal gitu. Itu sebetulnya terjadi transfer knowledge di situ Mas Gobert. Dari satu orang ke orang lain gitu. Melalui tadi mode socialization. Yang kedua internalization. Externalization. Externalization ini dari tacit jadi eksplisit. Dari tacit jadi eksplisit. Nah, caranya macam-macam Mas Gobert. Tapi intinya sih kita mendokumentasikan gitu ya. Bisa dalam bentuk tertulis, ya kan? Dokumen, tulisan, bisa dalam bentuk mungkin video. Kalau zaman sekarang kan banyak video gitu ya. Tutorial memasak telur gulung. Ya kan? Ada ya Mas ya? Kan? Ada ya. Iya. Gitu kan? Dalam bentuk video atau dalam bentuk lain yang memang pas gitu untuk kemudian menggambarkan atau merekam pengetahuan yang tacit tadi gitu. Oke. Sudah jadi eksplisit nih sekarang nih. Tapi masih ada 2 lagi nih. Ada 2 lagi. Yang ketiga C ya. C. Combination. Jadi combination itu dari eksplisit di satu bentuk ke eksplisit di format yang lain gitu. Artinya kita melakukan melakukan penggabungan pengetahuan gitu Mas Gobert. Jadi dari satu dokumen ke dokumen lain ataupun mungkin dalam pemahaman yang lebih luas gitu ya. Bisa juga dalam bentuk mungkin sistem informasi gitu Mas Gobert. Misalkan kita punya SOP gitu kan. SOP kan tertulis ya. SOP ini mau kita jadikan sistem informasi. Nah, itu termasuk dari combination gitu Mas Gobert. SOP melakukan penilaian perilaku. Kita sistemkan, jadilah e-performance modul penilaian perilaku. Nah, itu bentuk dari combination gitu, salah satunya. Oke. Dan yang terakhir Mas? Terakhir apa? I ya, atau I, internalisation. Nah, ini kebalikannya dari externalization tadi. Jadi kalau internalisation kita mengonsumsi ya, atau membaca atau menonton atau menyimak gitu ya. Bahan-bahan yang tadi eksplisit. Pengetahuan yang eksplisit bisa berupa dokumen, video dan seterusnya. Kita simak sehingga menjadi pengetahuan baru di dalam kepala kita masing-masing gitu. Oke. Berarti yang eksplisit kembali menjadi tacit lagi. Jadi tacit lagi di dalam diri masing-masing. Gitu. Nah, disinilah pentingnya MP gitu Mas. Karena kalau hanya kita melakukan socialization, ini terbatas banget kan ya? Iya. Terbatas banget, hanya satu orang dengan mungkin sekumpulan. Sejumlah orang sejumlah lah, sedikit. Tapi sedikit dan momen socialization itu kalau tidak didokumentasikan harus diulang terus tuh Mas Gobert. Iya, kalau nggak hilang begitu saja ya. Kalau nggak hilang. Tapi dengan kita melakukan dokumentasi, hasil dokumentasi itu bisa dipakai berulang-ulang, bisa disebarluaskan ke seberapa banyak pun orang yang kita butuhkan. Gitu. Oke. Jadi tadi udah sesi ini udah panjang lebar nih Mas, dari mulai sosialisasi sampai dengan kembali lagi gitu ya, kembali lagi ke internalisasi. Kalau boleh diringkaskan itu apa Mas sebenarnya sasaran SECI sehingga dikaitkan dengan MP yang ada di Kemenkyu Mas?
Iya, oke. Jadi intinya ya, ini mungkin ada salah satu item juga di tujuan MP sesuai PMK nanti ya. Oke. Jadi salah satunya adalah supaya aset intelektual gitu ya, atau pengetahuan tadi yang sudah berkembang di dalam organisasi kita, di dalam Kemenkeu itu bisa dilestarikan, Mas Kober. Jadi pimpinan-pimpinan, sasarannya ya, Mas. betul, pimpinan-pimpinan kita terdahulu misalkan membuat kebijakan mengenai terutama waktu COVID kemarin gitu kan ya. Ada banyak sekali kebijakan yang sangat penting diambil waktu COVID terkait keuangan negara. Nah itu kalau tidak didokumentasikan dan suatu saat misalkan ya kita nggak ingin, tapi mungkin suatu saat terjadi kondisi yang mirip gitu ya. Kita sudah tahu ya. Kita udah tahu gimana caranya iya, gitu. Iya. Kita tahu apa pengetahuan apa, step-step apa atau logika apa, reasoning apa yang harus diambil gitu dalam kondisi yang serupa. Gitu Mas Robert. Oke. Mungkin gampangnya gini, dalam contoh yang lebih populer gitu. Iya. Kalau teman-teman mungkin pernah nonton film dulu, udah lama sih. Kapan itu? Film apa itu, Mas? Film The Matrix. Mas. Waduh, Matrix itu tahun berapa ya, Mas? Tahun 99. 99 ya? Baik. Teman-teman yang Gen Z dan Alpha mungkin nggak tahu belum ya? tahu kan. Taunya Boboiboy mungkin. Nah. Ya, gimana itu, Mas, di The Matrix itu? Jadi The Matrix itu digambarkan tuh, tokoh utamanya si Neo namanya. Neo itu dia waktu bangun gitu ya, waktu dia tersadar bahwa dia ada di dalam dunia Matrix, dan dia harus jadi jagoan gitu ya. Dia kan harus bisa berantem tuh. Oh ya? Harus bisa bela diri. Nah tapi nggak mungkin tuh dia belajar bela diri, manggil guru, ikut kelas itu nggak mungkin tuh Mas Bogar. Karena situasinya kayak gitu, situasinya sangat kritis gitu kan. Dan butuh segera. Dan butuh segera, Iya. butuh segera. Nah kebetulan di film itu diceritakan sudah ada teknologi manajemen pengetahuan yang sangat canggih. Oh hebat, tahun 99 udah ada nih. Sudah, ya kan? Ini futuristik banget. Jadi si Neo itu kemudian disuruh tidur gitu ya, dimasukkan disket ke dalam komputer. Disket ya, 99 ya, Mas. Atau apa ya? Iya, disket CD, chip atau apa? Ya semacam Iya. itu lah, gitu ya. Kemudian? Sistem komputernya itu disambungkan sedemikian rupa ke si Neo tadi, ke jagoan utamanya tadi. Dengan tujuan? Dengan tujuan begitu disketnya dimasukkan, diinstal tuh Mas Kober. Diinstal pengetahuan mengenai bela diri tadi, kungfu gitu ya. Sehingga begitu dia bangun, dia langsung jadi jago kungfu. Langsung jadi ahli bela diri. Karena pengetahuannya sudah ada nih, udah didokumentasikan nih dalam gitu bentuk ya. tadi chip atau disket tadi. Pengetahuan kungfu. Pengetahuan kungfu. Langsung diakses, langsung bisa. Langsung bisa. Dan itu harapan MP ya, Mas ya? Iya, itu mungkin ya itu futuristik dan mungkin science fiction gitu ya. Tapi bisa dibilang idealnya ya kayak gitu. Jadi kapan kita butuh suatu pengetahuannya sudah tersedia, tinggal diinstal aja gitu. Jadilah manajemen pengetahuan yang bagus banget. Saya pikir. Iya. Dan ini menjadikan tujuan utama MP itu jelas ya, Mas ya? Iya. Boleh digambarkan nggak, Mas? Tujuan MP itu sebenarnya apa nih, Mas? Oke, jadi mungkin tujuan MP ya. Nah ini kita ada beberapa layer, ada beberapa lapisan. Berapa lapisan lagi ya? Oke, mungkin lapisan yang paling atas atau ultimate goal-nya gitu ya. Jadi sebetulnya sama dengan Dukman yang lain gitu ya. Jadi MP ini kita lihat mungkin sebagai bagian dari dukungan manajemen. Gitu ya. Nah tentu tujuan utamanya adalah membantu tercapainya tadi sasaran kinerja organisasi, Mas Kober. Dalam penjelasan yang lebih lugas gitu ya, mungkin MP ini harus bisa mengimprove atau meningkatkan internal proses kita gitu. Kalau di peta strategi kan ada internal proses ya. Iya. Nah, jadi dengan MP ini internal proses kita harus lebih baik, harus lebih optimal. Kita harus bisa membuat menghasilkan output gitu ya. Yang lebih bagus, yang lebih optimal, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas kalau memang itu diperlukan gitu ya. Kemudian juga saat mengambil keputusan misalkan, dengan MP ini kita diharapkan bisa mengambil keputusan yang lebih tepat, yang lebih akurat gitu ya, dan lebih cepat. Gitu kan. Iya. Dan juga nggak cuma apa yang terjadi sekarang, tapi kita harus melihat ke depan nih, Mas Geber. Jadi diharapkan MP ini juga mendorong inovasi. Muncul hal-hal baru gitu ya. Probis yang lebih cepat, probis yang lebih mudah, ya kan, yang lebih simple, biaya yang lebih murah. Jadi inovasi-inovasi seperti ini yang sebetulnya ingin didorong juga oleh manajemen pengetahuan gitu. Wah luar biasa ya Mas sebenarnya ya. Oke, kemudian tadi udah bicara nih tujuan utamanya apa dan untuk mencapai tujuan tersebut
si MP ini harus dikelola seperti apa sih Mas? Oke, jadi ini quote dari salah satu ahli lagi. Wah, ahli lagi. Apa itu Mas? Namanya kalau nggak salah namanya Tiwana gitu ya, sekitar tahun 2000-an juga. Jadi beliau bilang bahwa sebetulnya fokus utama manajemen pengetahuan itu adalah bagaimana caranya supaya pengetahuan yang tepat itu sampai atau bisa diakses oleh orang yang tepat di waktu yang tepat. Oke, Mas Gabriel. Right man on the right place. Betul sekali. Gitu ya. Right man on the right place. Nah, ini mungkin ringkas gitu ya. Satu kalimat ringkas tapi implikasinya banyak Mas Gabriel. Jadi yang pertama pengetahuan yang tepat gitu. Artinya pertama pengetahuan itu harus terdokumentasi dulu kan? Oh iya. Harus terdokumentasi dan harus divalidasi atau dijamin mutunya gitu ya. Harus ada dulu. Kemudian ke orang yang tepat. Nah, artinya dia harus bisa didistribusikan atau dikasih kategorisasi sehingga pencarian atau pengaksesan pengetahuan tersebut jadi gampang. Oke. Dan orang yang tepat gitu. Orang yang tepat artinya level aksesnya nih Mas Kober ya. Mungkin ada pengetahuan-pengetahuan tertentu yang sensitif dan hanya boleh diakses oleh orang-orang tertentu. Gitu. Itu jadi penting level akses di situ. Dan di waktu yang tepat. Tadi dia bisa mengakses dengan mudah. Kita berikan fasilitas, artinya sistem informasi yang mendukung itu supaya bisa meretrieve, mengambil pengetahuan dengan cepat gitu. Oke. Nah, jadi apa yang dikatakan oleh Tiwana tadi itu kita ejawantahkan gitu ya. Ejawantahkan. Kita aplikasikan breakdown gitu ya dengan yang namanya proses MP Mas Kober. Proses manajemen pengetahuan. Okay. Nah, tadi bicara proses. Ya. Apa saja memang Mas proses MP di lingkungan Kementerian Keuangan itu Mas? Oke, proses MP ya. Proses MP itu menurut PMK 226 tahun 2019 tadi ada 6. Ada 6 proses MP ya. Yang pertama identifikasi. Oh, dari awal ya, identifikasi dulu nih Mas. Identifikasi. Identifikasi ini untuk apa sih? Identifikasi ini untuk membuat semacam prioritas gitu Mas, atau daftar. Pengetahuan-pengetahuan mana saja yang urgen gitu ya, atau sangat penting untuk didokumentasikan terlebih dahulu gitu. Jadi kita tahu nanti dari identifikasi ya, mungkin teknisnya nanti kita akan punya yang namanya daftar pengetahuan kritis gitu ya. DPK. Daftar pengetahuan kritis ini yang tadi isinya adalah daftar pengetahuan-pengetahuan apa, mungkin bisa per unit gitu ya. Yang memang kritis, artinya dia ada risiko gitu ya. Nah, manajemen risiko kan. Ada risiko. Yeah. Ada risiko dia akan hilang gitu ya dalam waktu dekat, atau pengetahuan tersebut hanya dimiliki oleh segelintir orang aja. Gitu. Sehingga perlu didokumentasikan. Segera. Oh, segera. Iya. Kemudian dokumentasi. Proses kedua nih. Dokumentasi itu ya tadi kita melakukan externalization. Jadi melakukan pendokumentasian atau perekaman pengetahuan-pengetahuan yang sifatnya tacit tadi menjadi pengetahuan yang sifatnya eksplisit. Dokumentasi. Yang ketiga pengorganisasian. Pengorganisasian ini dilakukan salah satunya mungkin dengan memberikan label kategorisasi. Gitu, kategori pengetahuan. Kategori pengetahuan. Iya. Juga ada beberapa nanti metadata atau atribut gitu ya, yang bisa kita sematkan ke pengetahuan supaya nanti aksesnya jadi lebih gampang, jadi lebih mudah ditemukan. Gitu. Oke. Kemudian penyebar luasan. Penyebar luasan ini tadi hubungannya dengan kata Tiwana tadi ke orang yang tepat gitu. Oh iya. Ya kan? Level akses. Level akses atau hak akses. Jadi pengetahuan mana yang boleh diakses oleh pihak yang berwenang gitu. Jadi ada level akses di situ. Kemudian yang gak kalah penting nih Mas Gober adalah pemanfaatan. Pemanfaatannya. Nah, pemanfaatan ini tadi bisa apakah kita baca gitu ya pengetahuannya untuk pengetahuan kita pribadi atau itu menjadi salah satu materi dalam pembelajaran, dalam diklat misalkan. Atau dia menjadi pertimbangan dalam waktu kita melakukan atau kita merumuskan kebijakan. Oke. Berarti pengetahuan tadi diterapkan di kinerja ya? Iya, diterapkan dalam kerja kita, tugas kita sehari-hari gitu Mas Gober. Nah ini penerapan juga penting, karena kalau nggak diterapkan apa gunanya kita ngumpulin banyak-banyak pengetahuan. Betul. Itu cuma koleksi doang ya? Cuma koleksi aja. Dan yang terakhir ya Mas? Terakhir penerapan pemantauan. Jadi pemantauan ini juga penting juga, karena kita harus selalu memantau gitu, mana pengetahuan yang masih relevan, masih valid gitu ya,
Karena kan kondisi situasi eksternal kita selalu berubah gitu ya Mas Gabar ya. Mungkin ada peraturan baru yang menggantikan peraturan sebelumnya, atau ada probis baru, atau ada struktur organisasi yang baru gitu. Nah, hal-hal ini yang kemudian membuat kita harus melakukan pemantauan gitu, supaya kita tahu mana pengetahuan yang masih oke, mana pengetahuan yang harus diperbarui, atau mana pengetahuan yang sudah harus diarsipkan gitu. Dan 6 proses tadi. 6 proses ya Mas ya. Oke, berarti Sobat Kiko sudah dilengkapi dengan semua tool kayak ini Mas. Dari mulai definisi MP apa, tujuan MP itu untuk apa, prosesnya tuh gimana gitu untuk mengolah MP ini. Dan kayaknya nggak lengkap nih Mas. Kalau ngomongin soal dalam pengolahan MP ini, pasti ada tantangannya nih Mas. Yang dihadapi oleh para pengolah MP, baik itu di lingkungan Kemenq dan juga lingkungan unit eselon 1 masing-masing ya Mas ya. Kalau Mas Akmal mungkin bercerita soal apa sih Mas nih tantangan yang dihadapi oleh pengolah MP di lingkungan Kemenq ini nih Mas? Mungkin ada 2 ya, kalau saya melihatnya secara umum ada 2. Jadi yang pertama tentang pemahaman gitu ya, atau awareness atau pemahaman kenapa sih MP itu penting gitu Mas Gabar tadi ya. Nah ini mungkin saya nggak bilang bahwa pegawai Kemenq belum paham, tapi mungkin belum merata. Belum merata. Mungkin ada orang-orang tertentu yang sangat paham gitu pentingnya MP tadi. Tapi mungkin bagi sebagian besar kita, sebetulnya kita sudah melakukan MP gitu. Cuma kita nggak aware bahwa itu MP gitu. Iya kan? Kita sudah banyak melakukan knowledge sharing, kita banyak berdiskusi dengan rekan kerja, dengan atasan gitu mengenai pekerjaan kita. Sebetulnya bagian dari MP juga Mas Gabar. Nah, yang lebih penting lagi mungkin kesadaran untuk melakukan tadi dokumentasi pengetahuan. Gitu, karena di SECI model tadi nggak cukup hanya yang S-nya aja tuh, nggak cukup hanya sosialisasinya aja. Tapi juga perlu externalization, supaya pengetahuan kita terdokumentasi, tersimpan gitu ya, lestari, bisa diakses kapan aja, oleh siapa aja, kapan aja dibutuhkan. Gitu. Yang itu tantangannya yang bicara soal awareness tadi awareness, ya, tantangan yang pertama. Kemudian yang kedua nih Mas? Nah yang kedua itu, yang kedua mungkin lebih ke dari sisi kelembagaan, gitu ya. Dari sisi penguatan kelembagaan. Gitu. Jadi tadi kita ngomongin MP Mas Gabar ya. MP ini urgensinya jelas gitu ya. Dan prosesnya juga jelas gitu. Nah, ini perlu didukung oleh penguatan kelembagaan. Gitu. Artinya perlu ada suatu unit yang kemudian mengoordinasikan proses MP tadi Mas Gabar. Mulai dari identifikasi sampai pemantauan. Gitu. Jadi di satu sisi MP ini bagian dari pekerjaan kita sehari-hari gitu ya. Kita sambil bekerja sambil melakukan MP, sambil bersosialisasi, sambil melakukan dokumentasi, sambil membaca juga pengetahuan. Tapi di sisi lain perlu ada tadi pihak khusus, entitas khusus gitu ya yang kemudian melakukan identifikasi pengetahuan. Memang melakukan tugas tersebut melakukan gitu ya. Tugas proses MP itu. Identifikasi, kemudian mengordinasikan atau menginisiasi melakukan dokumentasi pengetahuan tertentu yang mungkin sangat kritis gitu. Ini perlu effort khusus gitu kan Mas Gabar ya. Sampai nanti pemantauan, memantau mana pengetahuan yang sudah obsolete gitu ya. Yang kadaluarsa gitu karena beda peraturan, terbitnya peraturan baru. Benar. Mungkin ya. Nah jadi butuh itu, tetap butuh kelembagaan gitu. Di samping itu tentu diperlukan pendekatan yang lebih integral gitu Mas Gabar, holistik. Artinya jangan kita melihat MP ini sebagai suatu makhluk tersendiri gitu ya atau alien. Tapi ini harusnya kita sinergikan gitu. Part of dari misalkan baik itu pengembangan SDM ataupun pengelolaan kinerja misalkan. Contohnya yang paling gampang mungkin ada IKU mendokumentasikan pengetahuan misalnya. Gitu IKU mendokumentasikan pengetahuan ya. Atau dalam setiap kegiatan pengembangan SDM terutama untuk yang talent misalkan. Itu ada kegiatan dokumentasi pengetahuannya. Setelah secondment, bikin dokumentasinya. Setelah misalkan dia melakukan job shadowing, melakukan penugasan eksternal, ada dokumentasinya gitu. Ada dokumentasi pengetahuannya gitu. Jadi apa yang didapat di sana nggak hilang gitu aja. Maksudnya nggak hilang juga, tapi lebih banyak nanti orang yang akan bisa mendapatkan manfaat gitu. Kira-kira gitu Mas Gabar. Itu tadi bicara soal tantangan nih Mas ya. Gimana caranya meningkatkan awareness dalam hal ini mungkin para pegawai dengan Kementerian Keuangan, terus gimana caranya MP ini dibungkus dalam satu bentuk organisasi yang baku gitu ya, memang yang udah solid gitu ya Mas ya.
Dan ini menjadi concern pimpinan sampai akhirnya terbitlah IKU LO ya Mas ya? Iya, betul. Boleh ceritakan nggak Mas terkait IKU LO dengan kaitannya dengan MP ini Mas? Oke, ini mungkin frame-nya agak lebih sedikit kita besarkan dikit gitu ya, LO. Jadi LO itu Learning Organization sebetulnya adalah suatu tujuan gitu Mas Kober, yang ingin kita tuju sebagai suatu organisasi. Jadi Kemenkeu itu menujunya atau inginnya jadi Learning Organization. Nah, gimana sih cara menuju ke learning organization gitu ya? Nah, strateginya kita sebut Korpu. Corporate University. Corporate University. Jadi Korpu itu bukan cuma BPK. Bukan cuma BPK nih ya. Cuma BPK nih Mas Kober. Korpu itu satu kementerian keuangan. Dengan strategi Korpu, kemudian operasionalisasi strateginya, artinya secara aplikasi, implementasi kita melakukan dua hal. Pembelajaran terintegrasi dan manajemen pengetahuan. Jadi di situ hubungannya nih Mas Gober. MP, PT, Korpu dengan LO. Kalau pembelajaran terintegrasi mungkin teman-teman udah banyak yang tahu ya. Jadi termasuk kita diklat, termasuk kita juga belajar mandiri, action learning, belajar dari pengalaman gitu. Nah sebetulnya saling berkaitan nih antara PT dengan MP Mas Gober. Jadi MP ini bisa jadi bahan untuk melakukan pembelajaran terintegrasi. Ataupun hasil dari pembelajaran terintegrasi jadi MP, jadi pengetahuan gitu. Jadi mereka saling terkait. Dan kalau kita ngomongin LO gitu ya, nah kebetulan tiap tahun ada penilaian tingkat implementasi learning organization. Gitu ya. Nah kalau teman-teman cermati, sebagian besar itemnya itu item MP. Betul. Item MP, manajemen pengetahuan. Jadi kalau mau punya nilai LO yang bagus, maka MP-nya harus bagus gitu. Kira-kira gitu Mas Gabriel. Itu karena saking pentingnya manajemen pengetahuan ya Mas ya, sehingga bobotnya saja di LO ini paling besar nih. Paling besar. Mas tadi kan bicara soal gimana caranya atau solusi atas tantangan organisasi ya Mas ya. Kemudian solusi untuk para pegawai yang meningkatkan awareness yang sudah dilakukan oleh Kementerian Keuangan itu seperti apa nih Mas? Mungkin ini beberapa pendekatan juga ya. Yang pertama mungkin kita lihat dari sisi legal formal gitu ya. Tadi kita sudah sebutkan, kita sudah punya PMK 226 tahun 2019 tentang manajemen pengetahuan. Nah di situ disebutkan pentingnya manajemen pengetahuan, urgensinya, tujuannya. Tujuannya ada 3 gitu ya, sinergi, kemudian melestarikan aset intelektual dan penggunaan aset intelektual ya dalam mencapai kinerja. Nah kemudian juga disebutkan proses-proses MP itu apa aja sih di dalam legal formal tersebut. Nah yang kedua di awal tahun ya, di Q2 April, gitu ya, April tahun ini Mas Gober, masih fresh nih, masih fresh ya, from the oven. Kita punya dasar hukum kedua yang Kemenkeu White nih, KMK nomor 2 tahun 2024. Wah apa itu Mas? Tentang cetak biru manajemen pengetahuan. Nah jadi isinya apa itu Mas? Dari PMK tadi ya, kemudian dijabarkanlah strategi-strategi atau langkah-langkah kegiatan-kegiatan apa yang harus dilakukan ya di seluruh Kemenkeu, di lingkungan Kemenkeu untuk mencapai tadi MP yang optimal. Nah jadi isinya cetak biru itu adalah lini masa gitu ya Mas Gober, mulai dari tahun ini sampai nanti tahun 2026. Jadi langkah-langkah apa saja ya atau strategi apa saja yang harus kita lakukan supaya MP di Kemenkeu itu berkembang dan optimal. Gitu. Semuanya itu Mas terangkum dalam satu platform atau gimana Mas? Kayak MP yang ada di Kemenkeu itu dikelolanya di mana gitu Mas? MP yang di Kemenkeu jadi mungkin kita ngomongin infrastruktur kalau gitu ya. Infrastruktur. Infrastruktur ini macam-macam. Salah satunya tadi KMK cetak biru tadi. Kemudian salah satu mungkin nggak disebut infrastruktur, tapi ini bagian yang penting juga. Jadi tadi ada struktur kelembagaan gitu Mas Gober di dalam MP. Jadi kita mengenal kalau sesuai PMK tadi ya, PMK 226, kita mengenal yang namanya pelaku manajemen pengetahuan tingkat Kementerian Keuangan. Nah ini ada di BPPK gitu ya. Ada di BPPK. Nah, Mas Akmal berarti? Iya, di tempat Pak Ses gitu. Iya, Pak Ses. Nah, kemudian yang kedua juga pelaku manajemen pengetahuan di masing-masing unit eselon 1. Gitu.
Nah, yang ketiga ini bagian dari infrastruktur adalah panitia penjaminan mutu, Mas Gober. Panitia penjaminan Panitia mutu. penjaminan mutu. Jadi kalau pelaku manajemen pengetahuan tadi tugasnya melakukan proses MP. Kalau panitia penjaminan mutu tugasnya melakukan validasi atau memastikan mutu dari aset intelektual ya atau pengetahuan yang sudah terdokumentasi itu mutunya bagus gitu. Yang bisa membuat aset intelektual yang didokumentasikan itu siapa, Mas? Yang bisa membuat semua pegawai. Oh. Semua pegawai jadi, nah satu lagi mungkin di platform kita ya, salah satu infrastruktur juga, KMS Mas Gober. Oh, KMS ya Mas? KMS, jadi KMS itu singkatan dari Kemenkeu, Knowledge ya. Knowledge Management System, ketukar, karena KMS itu adanya di dalam KLC. Iya. Nah sedangkan KLC itu kan adalah Kemenkeu Learning Center ya. Nah jadi teman-teman kalau yang belum pernah akses KMS, ini bisa diakses di KLC 2. KLC2 ya, .kemenkeu.go.id /KMS. Oh ada slashnya ya, berarti KMS itu part of KLC. Bagian dari KLC 2. Gitu. Nah di KLC ini semua pegawai, Mas Gober, bisa login menggunakan SSO Kemenkeu. Oh, oke. Bisa login menggunakan SSO Kemenkeu, kemudian kalau statusnya pegawai Kementerian Keuangan, bisa melakukan yang namanya tadi, bisa melakukan submission gitu ya. Melakukan submit atau mengunggah dokumennya gitu ya. Iya, dokumen pengetahuannya. Iya. Dan kalau sudah di dalam KMS kita sebut itu aset intelektual. Aset intelektual, AI. AI. Tapi bukan AI yang itu ya. Bukan AI yang itu ya. Ini AI. AI gini. Oh, oke. Kalau gitu Mas, berarti sebenarnya seluruh pegawai itu bisa berperan ya dalam manajemen pengetahuan ini ya Mas ya? Iya. Iya, betul banget. Jadi yang pertama tadi, semua pegawai itu bisa berperan, bisa ikut ambil andil gitu ya. Sebagai tadi pendokumentasi pengetahuannya masing-masing. Dan ini penting banget Mas Gober, terutama pegawai yang sudah berpengalaman gitu ya, sudah banyak sekali pengalamannya mengerjakan suatu hal, tapi hal tersebut belum terdokumentasi. Nah ini penting banget untuk didokumentasikan. Kemudian kedua, tentu pegawai juga bisa menjadi penikmat gitu ya, atau pembaca, pengakses aset intelektual yang ada di KMS, dan kemudian bisa memberikan feedback. Ya, memberikan feedback apakah aset ini masih relevan gitu ya, apakah aset ini perlu ditambahkan sesuatu gitu kan, dan seterusnya. Yang feedback itu kemudian juga nanti bisa mendorong juga inovasi gitu diharapkan gitu, Mas Gober. Jadi sebenarnya si KMS tadi Mas bisa diakses pegawai yang mirip-mirip platform yang bertebaran di masyarakat ya, kayak YouTube kayak gitu-gitu ya Mas ya. Dan sebenarnya harapannya itu, harapan besarnya mungkin Kementerian Keuangan tuh nggak cuma nonton YouTube nih, tapi yuk kita beralih ke KMS gitu, karena di situ banyak pengetahuan gitu ya Mas ya? Iya, betul banget. Jadi mimpi besarnya gitu ya, Mas Gober, KMS itu jadi platform utama gitu ya, kalau kita ingin menemukan suatu pengetahuan. Pengetahuan apa aja di lingkungan Kementerian Keuangan, khususnya di lingkungan Kementerian Keuangan. Karena kalau pengetahuan teknis yang umum kan kita bisa cari di platform lain gitu ya. Tapi yang memang adanya hanya di Kementerian Keuangan gitu ya, yang timbul dari pengalaman kita bekerja sehari-hari, dari pengalaman kita bernegosiasi, berinteraksi dengan pihak-pihak yang jadi stakeholdersnya kita, Kemenkeu, itu hanya ada di Kemenkeu aja gitu Mas Gober. Di platform lain nggak ada. Dan itu yang kita harapkan, eksklusif. Dan itu yang kita harapkan nanti terdokumentasi semua di KMS. Gitu. Nah mimpi besarnya juga, kita ingin mengintegrasikan juga KMS dengan sistem-sistem lain, supaya tadi semua pengetahuan, informasi itu bisa diakses melalui KMS, dan semua orang bisa dapat apapun yang dia butuhkan untuk melakukan pekerjaannya di KMS. Oke, ini menjadi mimpi besar sebenarnya. Dan Mas Akmal, pertanyaan sudah habis Mas semuanya nih Mas. Gak kerasa nih Mas, pertanyaannya sudah habis nih Mas. Tapi mungkin pertanyaan terakhir nih Mas buat Mas Akmal. Harapan Mas Akmal nih ya, baik itu sebagai pribadi maupun Mas Akmal yang berperan sebagai pengelola MP untuk lingkup Kemenkeu. Atas MP Kemenkeu ini seperti apa nih Mas? Oke, mungkin harapan kedepannya ya. Saya secara pribadi berharap MP ini menjadi bagian dari budaya kita Mas. Tadi, budaya mendokumentasikan pengetahuan itu bukan sesuatu yang harus disuruh-suruh lagi gitu. Tapi muncul dari kesadaran kita akan pentingnya melakukan dokumentasi pengetahuan. Sama juga gitu, saya berharap kita bisa memanfaatkan gitu ya, platform KMS atau platform MP yang lain itu menjadi rujukan kita ketika kita membutuhkan pengetahuan yang memang eksklusif tadi, Kemenkeu.
mendukung mimpi besar tadi ya Mas. Jadi betul-betul nanti MP itu optimal baik dari sisi pendokumentasiannya maupun pemanfaatannya gitu Mas Gober. Sehingga tadi tujuan ultimate goal-nya tercapai gitu. Jadi kita punya kinerja yang lebih baik, lebih optimal, progres kita lebih cepat, lebih bagus, lebih berkualitas dan seterusnya gitu. Kira-kira gitu. Oke, Mas Akmal tadi harapannya sudah nih Mas. Dan sekarang udah extra time banget nih Mas. Tapi tolong dong Gober pengen tahu nih Mas. Pesan untuk para pegawai di lingkungan Kemenq atas pengelolaan manajemen pengetahuan ini apa nih Mas? Oke, jadi pesannya ya teman-teman semua gitu ya pegawai Kemenq, jadikan dokumentasi pengetahuan teman-teman itu bagian dari legacy kita semua. Gitu. Jadi jangan jadikan itu sebagai beban atau pekerjaan tambahan, tapi niatkan itu sebagai amal jariah gitu ya Mas Gober. Sebagai legacy kita yang mungkin suatu saat kita udah nggak ada di situ lagi, tapi pengetahuan yang kita dokumentasikan itu bisa tetap bermanfaat bagi orang lain. Oke Mas Akmal, terima kasih banget nih Mas. Kayaknya semua sudah habis nih Mas. Sampai ini tuh udah sampai extra time gitu Mas. Udah nggak ada lagi pertanyaan Mas. Jadi mungkin semoga harapannya Mas Akmal, tentu harapan kita semua ya Mas ya. Harapannya Sobat Kiko semua nih Mas. Dalam mendukung kinerja organisasi, semoga MP ini semakin berkualitas. Gitu ya Mas ya. Thank you banget Mas Akmal atas bincang-bincang kita nih. Sekitar kurang lebih setengah jam mungkin ya Mas ya. Luar biasa sekali memberikan insight dan memberikan pengetahuan baru buat kita semua ya Mas ya. Karena ini kan ngomongin pengetahuan ya Mas. Ini memberikan pengetahuan buat kita semua dan kayaknya kita langsung saja mau undur diri nih Mas ya. Tapi Gober punya satu pantun Mas untuk menutup perjumpaan kita di hari ini. Beli soto ke kota Kediri, dimakan di kota Jakarta. Kami pamit undur diri, mohon maaf apabila ada salah kata. Dadah Sobat Kiko.